Ya, kali ini kita akan membahas mengenai probabilitas transisi. Gitu. Jadi, probabilitas transisi itu adalah probabilitas untuk menemukan sistem yang awalnya dia berada pada keadaan ket psi A pada waktu TI, itu kita anggap waktunya sama dengan 0 di sini. Dan setelah diganggu pada waktu T, itu dia akan berpindah ke keadaan ket psi B. Nah, probabilitas transisi itu probabilitas menemukan keadaan itu, perpindahan itu. Jadi, PAB, probabilitas transisinya dari A ke B, itu dia adalah modulus kuadrat psi B U atau propagator pada gambaran interaksi TTI ket psi A, di mana kita bisa mendapatkan propagator pada gambaran interaksi ketika sistem diberi gangguan berganda waktu dengan menggunakan Dirac Dyson, yaitu U interaksi TTI sama dengan identitas minus I per H-bar integral TI sampai T V interaksi T1 DT1 ditambah minus I per H-bar kuadrat integral dari TI sampai T integral dari TI sampai T1 V interaksi T1 V interaksi T2 DT2 DT1 ditambah dan seterusnya ditambah minus I per H-bar pangkat N integral dari TI sampai T integral dari TI sampai T1 integral dari TI sampai T2 dan seterusnya sampai integral dari TI sampai Tn-1 V interaksi T1 V interaksi T2 dan seterusnya V interaksi Tn DTn DTn-1 dan seterusnya sampai DT2 DT1 dan seterusnya kita jumlahkan untuk yang lebih suku koreksi yang lebih tinggi, di mana V interaksi atau dia adalah potensial gangguan pada gambaran interaksi yaitu VIT itu sama dengan E pangkat I per H-bar H0T VT, di mana VT ini dia adalah potensial pengganggu pada gambaran Schrödinger E pangkat minus I per H-bar H0T. Nah, karena kita tahu bahwa berapa sih B E pangkat I H0T per H-bar itu kan sama dengan E pangkat I H0T per H-bar ket psi B kemudian dilakukan Hermitian konjugat. Ini kan sama saja dengan berapa sih B E I EBT per H-bar. Begitu pula E pangkat minus I H0T per H-bar ket psi A itu sama dengan E pangkat minus I EAT per H-bar ket psi A. Nah, dengan demikian kita memiliki potensial pengganggu pada gambaran interaksi seperti ini dan kita dapatkan operasi bra psi B V interaksi T1 ket psi A itu sama dengan bra psi B V T1, ini V T1 itu pada gambaran Schrödinger ket psi A dan ada suku ini E pangkat I EB minus EA T1 per H-bar, di mana kita bisa tulis EB minus EA per H-bar itu dia adalah omega BA. Omega BA. Nah, kalau sekarang untuk yang order kedua, berapa sih B V interaksi T1, V interaksi T2 ket psi A, ini di tengah-tengahnya kita bisa berikan jumlahan dari ket psi N psi N karena keadaan psi N ini dia adalah keadaan sistem yang tak terganggu gitu kan, jadi dia bersifat ortonormal dan lengkap. Dan dengan aturan kelengkapan kita tahu bahwa jumlahan dari ket bra ini dia akan bernilai identitas. Sehingga kita bisa nyatakan yaitu sigma N bra psi B V interaksi T1 ket psi N bra psi N V interaksi T2 ket psi A, di mana ini itu akan menghasilkan seperti ini. Hanya saja
eksponensialnya itu menjadi Bn, karena awalnya dari B ke N. Begitu pula yang ini NA gitu. Karena seperti ini tadi kan, yang menjadi bra itu yang awal dan yang menjadi get ini yang akhir. Nah, probabilitas transisinya PAB itu kan jadi seperti ini, sama dengan modulus kuadrat dari hasil kali dalam psi B, psi A gitu kan, dikurangi I per H bar integral dari 0 sampai T. Ini kan delta Kronecker ya ini. Delta Kronecker kan sama aja kayak identitas. I per H bar integral 0 sampai T psi B VI T1 ket psi A DT1 dan seterusnya. Nah, kita substitusikan di sini hubungan apitan ini ya. Kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Nah, probabilitas transisi yang tadi itu bisa ditulis dalam suku koefisien ekspansi. Di mana kita definisikan koefisien ekspansi CB0 itu dia adalah delta BA. Nah, perumusan ini adalah seperti perumusan yang kita ambil ketika kita menyelesaikan persoalan gangguan bergantung waktu yang di awal. Nah, sekarang kita menunjukkan hubungan ini di sini. Dan juga yang order pertamanya kita ambil CB1T itu adalah minus I per H bar integral dari 0 sampai T, di mana kita ambil TI-nya itu 0, E pangkat I omega BA T1 bra psi B V T1 ket psi A DT1. Nah, perumusan ini tidak lain adalah perumusan yang kita dapatkan ketika kita mengambil koefisien order 0-nya seperti ini, delta ini atau identitas. Nah, order 2-nya seperti ini dan seterusnya. Sehingga kita bisa nyatakan probabilitas transisi dalam suku penjumlahan dari semua koefisien ekspansi setiap order yang dimodulus kuadratkan. Nah, sehingga kita bisa menunjukkan probabilitas transisi order pertama, di mana probabilitas transisi order pertama itu diberikan oleh CB1T, yaitu BAB-nya dia adalah modulus kuadrat dari minus I per H bar integral dari 0 sampai T, E pangkat I omega BA T1, bra psi B, V T1, ket psi A DT1. Gitu.